Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Nasir Patan bersama rekan saya para Nopriansa akan menjelaskan tentang penerapan metode Curtain Vector pada sistem pakar diagnosis penyakit difteri berbasis web. Pendahuluan. Kesehatan menjadi bagian dari aspek yang didambakan oleh kebanyakan individu karena segala aktivitas dapat dilakukan baik dalam hidup sehat dengan hidup sehat. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan tidak heran jika seseorang melakukan banyak cara, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat terjangkit suatu penyakit. Penyakit difteri merupakan penyakit menular dan mematikan yang diakibatkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Kondisi terkini wabah penyakit difteri yang dilaporkan Dinas Kesehatan di Dinkes Jawa Barat yang merembak kembali dan menimpa warga di daerah Jawa Barat. Beberapa penduduk Sukabumi dan Garut telah meninggalkan dunia karena penyakit ini. Berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan memilih menerapkan metode curtain vector. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan metode curtain vector dengan menggunakan 12 data gejala penyakit difteri terbaru dari Dr. Yesi Nura Priyanti di Klinik Mahesa Medical Center Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pemilihan metode ini berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk deteksi awal COVID-19 menggunakan curtain factory, di mana dalam praktek sistem pakar seringkali menemukan jawaban yang tidak sepenuhnya pasti ketika menyelesaikan suatu masalah. Ketidakpastian Ketidakpastian ini dapat berbentuk kemungkinan yang bergantung pada hasil suatu peristiwa. Faktor Faktor ketidakpastian tersebut dapat diubah menjadi faktor dengan memilih metode curtain factory. Selain itu, metode tersebut menyatakan metode tersebut dapat diubah menjadi faktor kepastian dengan memilih metode curtain factor. Selain itu, metode tersebut memungkinkan untuk menyatakan kepercayaan terhadap suatu kejadian berdasarkan bukti atau laporan dari ahli. Menggunakan skala nilai, skala nilai tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana keyakinan seorang pakar terhadap data tersebut tertentu. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pakar yang mampu melakukan diagnosis awal penyakit difteri melalui penerapan metode curtain factory. Tahapan penelitian pertama, assessment, kedua knowledge, tiga question, keempat desain, kelima testing, keenam dokumentasi, ketujuh maintenance. Apa itu curtain factory? Metode curtain factory adalah pendekatan yang menggambarkan tingkat keyakinan terhadap suatu informasi atau peraturan. Kelebihan metode curtain factor adalah cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti dalam mendiagnosis penyakit. Kekurangan metode curtain factor adalah pemodelan ketidakpastian proses perhitungan yang menggunakan perhitungan metode curtain factor biasanya masih diperdebatkan. untuk user interface User input gejala, gambarnya seperti ini. Lalu ada user interface hasil diagnosisnya seperti ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit difteri dengan mengimplementasikan
pengimplementasian metode curtain vector. Implementasi curtain vector memanfaatkan basis pengetahuan yang didapat dari pakar secara langsung dan dari sumber lain seperti buku dan internet. Berdasarkan hasil pengujian dengan black box yang menunjukkan hasil bahwa semua fitur dalam aplikasi yang sudah dibuat mampu berfungsi dengan optimal. Selain itu, berdasar pada uji akurasi sistem pakar, tingkat akurasi dari sistem pakar ini yaitu sebesar 90% berdasarkan akurasi yang telah dilakukan terhadap 10 data uji. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keluaran dari sistem pakar memiliki hasil yang konsisten dengan diagnosis yang dilakukan oleh pakar. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan data penyakit yang gejalanya mirip dengan penyakit difteri, agar tidak hanya sebatas mendiagnosis penyakit difteri, namun dengan kemungkinan penyakit yang gejalanya mirip dengan gejala penyakit difteri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.